Kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita semua boleh bertemu di sini. Selamat datang untuk saya boleh katakan juga kakak-kakak atau juga orang tua saya. Tuhan memberkati kita semua yang sudah di sini bergabung, tante-tante, untuk mengikuti Bible Study ini. Terima kasih untuk kehadirannya, dan biarlah di masa pandemik seperti ini, iman kita makin diperteguh. Kita makin dekat dengan Yesus, menjelang Tuhan datang, kita semua boleh mendapatkan hal-hal yang penuh pengharapan. Dan terima kasih untuk kesempatan ini, bukan karena kebetulan. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya dan kita semua. Saya merasa bahwa pertemuan ini bukan satu kebetulan. Tuhan ingin kita sama-sama untuk sebagai saudara bersaudara saling dekat, saling menguatkan, terlebih di keadaan seperti ini, dan melalui media ini, media Zoom, kita boleh bersama-sama belajar dan memuliakan Tuhan. Baik, sebelum kita mulaikan, terima kasih untuk doa. Tante Kiki sudah layangkan doa bagi saya, bagi kita semua. Namun saat ini, sekali lagi saya ingin kita berdoa sekali lagi untuk minta kuasa bagi pribadi-pribadi kita, sehubungan dengan bacaan yang akan kita baca pada siang hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa lagi. Ya Yesus Juru Selamat kami, terima kasih kesempatan ini. Saat ini kami siap untuk belajar di kaki-Mu. Bukalah setiap telinga dan mata kami ya Tuhan. Tuntun iman kami untuk terarah kepada-Mu. Bukakanlah pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini yang Engkau pakai sebagai alat-Mu, dibungkus dengan bayang salib Tuhan. Dan kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan, oh Yesus. Dan kami semakin kecil, namun Engkau semakin dibesarkan dan dimuliakan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya pada-Mu saja. Amin. Jadi sebagaimana pelajaran-pelajaran kita dari awal pertemuan ini, khusus dari kitab Kejadian. Dan kita sudah lihat bagaimana gambaran yang ada di perjanjian baru, sebenarnya itu semua sudah ada di perjanjian lama, lebih khusus di kitab Kejadian. Yang lalu kita belajar mengenai doktrin, righteousness by faith, atau pembenaran oleh iman, yang diangkat oleh Paulus di kitab Roma dan Galatia. Tapi ternyata pembenaran oleh iman juga itu sudah ada di kitab Kejadian. Dan kita belajar mengenai penyucian oleh iman, pertumbuhan di dalam Kristus yang dibahas oleh Paulus dalam kitab Roma, Korintus, dan juga Efesus. Namun doktrin itu pun sudah ada di kitab Kejadian yang kita sudah bahas yang hari-hari waktu-waktu yang lalu. Dan pertemuan yang kemarin, bagaimana prinsip perpuluhan itu yang juga dilakukan oleh para murid mula-mula di kitab Kisah Para Rasul, itu sudah dicanangkan dari awal kitab Kejadian ini. Dan pada saat ini kita akan lihat baptisan, yang itu sudah dihidupkan, kelihatannya baru di perjanjian baru, tetapi bentuk prinsipnya sudah ada di kitab Kejadian ini. Yang saya ambil judulnya adalah sign of acceptance, atau tanda penerimaan. Baptisan itu biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya ada makna terbesar yang Tuhan sudah bentuk dari kitab Kejadian ini. Dan pada saat ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17, 16 dan 17. Baik. Sebelum datang kepada
perjanjian, tanda perjanjian Allah dengan Abraham melalui sunat ini, mungkin saudara akan bertanya, apa hubungannya sunat dengan baptisan? Nanti kita lihat sebentar. Konsep atau prinsip dasarnya dari apa yang dijelaskan oleh kitab di perjanjian baru. Nah, tapi sebelum datang kepada pasal 17, mari kita perhatikan dulu cerita di pasal 16 ini. Di pasal 16, ayat 1 sampai 16, saya bagi dalam 3, supaya kita lebih sederhana, kita paraphrase untuk setiap cerita-cerita ini. Pembagian yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 16. Di ayat 1 sampai ayat 3, ini menceritakan bagaimana Sarah memberikan Hagar kepada suaminya Abraham. Mungkin kita berpikir, mengapa berani sekali Sarah kasih Hagar kepada Abraham? Hagar ini adalah seorang budak atau pembantu pribadi dari Sarah yang diberikan oleh Abimelek waktu di Kejadian pasal 12. Kisah ketika Abram di Mesir, bukan Abimelek, maksudnya Firaun. Waktu Kejadian pasal 12, di peristiwa mereka di Mesir dan Firaun akhirnya marah. Apa yang dilakukan Abram? Abram katakan dia itu sebagai adiknya, walaupun sebenarnya memang dia adalah adik Abraham, adik tiri, beda mama. Jadi bapaknya Abraham punya anak dari istri yang lain. Di zaman itu tidak ada masalah untuk memiliki istri lebih dari satu. Karena aturan Mesopotamia di masa itu yang kita kenal dengan aturan Hammurabi. Aturan Hammurabi yang berlaku di masa itu adalah aturan masyarakat di mana diizinkan seorang laki-laki untuk memperoleh 2 istri. Dan yang kedua, diizinkan oleh aturan masyarakat yang diatur dengan hukum Hammurabi ini, mengizinkan untuk ketika perempuan istrinya, contoh saya punya istri, dan dia tidak punya anak, namun saya bisa mengambil keturunan dari budak istri saya. Di bawah kepersetujuan istri saya. Di zaman itu disahkan, itu legal. Jadi tidak ada masalah. Makanya tidak ada komentar Tuhan di sana. Kalau saudara baca, perhatikan baik-baik cerita ini. Tuhan tidak mengomentari mereka. Mengapa? Karena peraturan hukum ini, peraturan-peraturan yang Tuhan mau canangkan di zaman Abraham belum diberikan. Aturan-aturan yang sesungguhnya itu diberikan ketika di zaman Musa. Dia canangkan seluruh aturan itu di Gunung Sinai. Tetapi di masa Abraham, Tuhan masih mengizinkan mengikuti cara manusia. Makanya kalau kita belajar Alkitab, kita harus berani memperhatikan bahwa sebenarnya Tuhan orangnya demokrasi. Sifat Tuhan itu demokrasi. Dia tidak langsung otoriter. Hei, harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Tidak. Dia ikuti cara mereka, namun dia luruskan dengan cara-cara yang paling bagus dan penuh dengan kesabaran. Saya sendiri secara pribadi kalau saya belajar untuk memperhatikan karakter Allah. Ini sesuatu hal yang paling hebat. Sesuatu yang bagi saya membawa pikiran saya untuk lebih dekat dengan mengenal Tuhan saya itu bagaimana dia sebenarnya. Hebat sekali dia punya kesabaran, dia punya cinta, dia punya sifat demokrasinya di dalam memimpin. Dan perhatikan kembali kepada konteks ini. Jadi Sarah mengizinkan Hagar, budaknya ini, untuk meneruskan keturunan dari Abraham. Karena hukum Hammurabi, anak dari budak ini pun akan menjadi hak dari Sarah, istri Abraham. Jadi dengan kata lain, seluruh hak budak adalah hak nyonyanya. Makanya si Sarah mengizinkan Abraham ambil Hagar.
Dan ini ceritanya di ayat 1 sampai ayat 3, peristiwa ketika Sarah memberikan Hagar kepada suaminya Abraham. Mengapa Sarah berikan Hagar kepada Abraham? Karena tidak percaya. Ingat waktu Tuhan memanggil Abraham di pasal 12, di pasal 15 Tuhan menjanjikan anak keturunan kepada Abraham. Itu di percakapan Abraham dengan Tuhan di pasal 15. Tapi di pasal 16, saya berpikir mungkin ketika Abraham katakan ini kepada Sarah, Sarah berpikir, tidak mungkin. Saya sudah tua, sudah menopause, tidak mungkin saya akan mendapatkan anak. Jadi, mungkin Tuhan akan atur melalui budak saya. Dan di sini Abraham menerima tawaran istrinya. Di ayat 4 sampai 6, Hagar ketika dia hamil, dia mulai bertindak yang tidak. Dia merasa memang di masa itu ya, perempuan timur, mereka kalau hamil itu adalah satu berkat yang besar sekali. Bukan hanya perempuan timur, saya pikir juga saat ini juga ya, orang ibu-ibu muda yang pertama kalau mereka dapat mereka hamil ada benih, dia berpikir wow, ini satu berkat yang indah. Kalau tidak mereka rasa kecil hati. Dan perhatikan ketika Hagar hamil, dia merasa dia akan menggantikan kuasa dari nyonyanya. Dia lupa bahwa hukum di saat itu berlaku, segala hidupnya di bawah kekuasaan nyonyanya. Makanya perhatikan apa yang dikatakan Abraham ketika Sarah curhat kepada Abraham sehubungan dengan nyonyanya ini. Dan Abraham langsung katakan, dia di bawah kuasamu. Di ayat 6, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi ini masalah si Sarah yang kurang percaya, yang akhirnya dia sendiri yang kecewa. Saudara lihat dampak dari tidak percaya. Segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan cara berpikir kita sendiri, malah itu akan merugikan kita. Makanya ada lebih baik kalau kita belajar percaya apa yang Tuhan sudah katakan. Kita baca firman Tuhan, percaya dulu. Jangan kita gunakan cara berpikir kita. Ini sebenarnya kelihatan baik si Sarah. Dia membantu Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Iya kan? Seolah-olah dia membantu rencana Tuhan. Untuk dapatkan keturunan mungkin bukan dari saya, tapi pembantu saya. Ya, harus dapat keturunan. Tapi hukum undang-undang masyarakat waktu itu kan juga dilegalkan. Mungkin saya akan berikan Hagar. Akhirnya lihat di ayat 4 sampai 6 ada kekecewaan di sana. Dan di ayat 7 sampai 16 ketika Hagar meninggalkan rumah nyonyanya di perjalanannya menuju Mesir, dia mau pulang ke Mesir, dia kan orang Mesir. Akhirnya malaikat bertemu dengan dia dan malaikat ini menjumpai dia di suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air jalan Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Perhatikan malaikat ini katakan, dari mana kamu datang dan kemana kamu pergi? Mengapa? Karena sebenarnya seorang budak, mereka itu tidak ada tujuan hidup. Kehidupan mereka 100% bergantung kepada tuan mereka. Makanya
mereka itu malaikat mengingatkan posisi si Hagar. Dia katakan, kemana kamu pergi? Dari mana kamu datang? Dan akhirnya dia menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dia tahu kemana dia. Dia sebenarnya posisinya apa. Karena dia mau pulang Mesir, mau pulang ke siapa? Tidak ada keluarga. Budak tidak punya keluarga di mana saja. Karena mereka namanya budak, lahir sebagai budak. Mereka itu hanya bergantung kepada tuan mereka. Jadi kalau dia mau datang ke keluarganya di Mesir, keluarganya juga budak. Belum tentu tuan dari keluarganya mau menerima dia. Belum tentu. Yang ada dia diusir. Karena dia sudah memiliki punya hak penuh, maksudnya kewajiban penuhnya hanya kepada nyonyanya. Jadi malaikat mengingatkan dia. Sementara dalam hukum perbudakan, kalau budak itu meninggalkan rumah tuannya, mereka harus dihukum mati. Dan hukum itu berlangsung sampai di zaman Yunani, Roma. Makanya nanti kita ketika datang di cerita Filemon, kalau saudara baca kitab Filemon di Perjanjian Baru, Filemon ini adalah seorang budak yang akhirnya dia melarikan diri dan bertemu dengan Paulus. Dia melarikan diri ke Roma dan dia dibaptiskan, dia menerima menjadi Kristen, dan Paulus memberikan surat Filemon untuk diberikan kepada tuannya. Supaya tuannya menerima ketepatan tuannya itu seorang penatua. Baptisan yang hasil belajar dari Paulus. Jadi lihat ini kalau cerita budak. Tidak ada tempat mereka selain di rumah tuan mereka sendiri. Makanya ketika malaikat itu ingatkan dia kembali, dan perhatikan pernyataan malaikat itu di ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Di dalam bahasa Ibrani, sebenarnya bahasanya bukan biarkan engkau ditindas. Bahasa Inggris dalam King James Version dia gunakan submit thyself under her hands. Submit thyself, bukan biarkan engkau ditindas. Artinya kamu harus tunduk, takluk kepada Tuhanmu. Biarkan di dalam keadaan apapun. Malaikat mengajarkan Hagar untuk rendah hati. Di dalam bahasa Ibraninya dia gunakan kata submit itu anah. Anah artinya be busy with. Sibukkan dirimu dengan. Jadi, oppress, humble, be afflicted, be bow down, tunduk. Jadi dengan kata lain, malaikat ini mengajarkan bukan hanya kepada Hagar, karena ini dicatat di dalam firman Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Di mana kalau kita pun bekerja dan kita punya seorang tuan, kita mempunyai seorang atasan, yang harus kita lakukan adalah anah atau submit. Loyal kepada pemimpin, loyal kepada tuan, loyal karena ini prinsip yang benar yang Tuhan ingin kita ketahui sebagai orang Kristen. Makanya Yesus katakan, ini adalah prinsip sorga. Jika engkau mau yang terbesar, jadilah yang terkecil. Lihat, konsep yang Yesus bawakan itu sudah ada di dalam Kejadian. Yesus kembali mengingatkan konsep-konsep yang benar yang dicatat dari kitab Taurat. Kejadian adalah kitab Taurat. Dan ketika peristiwa ini selesai, dia kembali ke nyonyanya di umur 86 tahun di ayat 16, maka Hagar melahirkan Ismail. Perhatikan di cerita ini, akhirnya Tuhan disibukkan dengan kelalaian Sarah dan Abraham. Walau bagaimanapun Tuhan menghargai Hagar. Kesalahan yang dilakukan oleh Sarah dan Abraham bukan membuat Tuhan senang sebenarnya. Sekarang kita datang di pasal 17, kita lihat apa yang Tuhan buat sehubungan dengan peristiwa pasal 16 ini. Perhatikan Tuhan katakan. Kita mulai dari ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun. Jadi tadi di ayat 16
Umur 86 tahun, Ismail lahir. Sekarang di umur 99, berapa tahun kemudian itu? 13 tahun kemudian. Iya tidak? 13 tahun kemudian, Tuhan datang. Dia menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Berapa kali Tuhan ungkapkan perjanjian dengan Abraham? Perjanjian yang sama. Dari pasal 12 dia sudah katakan, engkau akan menjadi berkat. Di pasalnya yang ke-15 Tuhan datang lagi sampai mengangkat sumpah. Dia katakan, Abraham, buat potongan-potongan binatang ini. Hewan-hewan ini, potong 2, samping kanan, samping kiri. Dan ketika Abraham buat itu, potongan daging-daging itu, dan kemuliaan Allah melewati di antara daging-daging ini, sebagai pernyataan Tuhan bersumpah, kalau Tuhan tidak penuhi janji ini, maka Tuhan sendiri akan menjadi sama dengan daging, potongan-potongan daging itu. Bayangkan sumpah Tuhan sedemikian rupa, untuk meyakinkan Abraham, tetapi Abraham tidak percaya. Di pasal 17 dia turun lagi. Dan dia katakan, Abraham, ini sudah 17 tahun sesudah peristiwa Hagar. Bukan Ismail yang akan dia berkati. Dia sudah bilang dari benih kamu dengan istrimu, istri yang sah, walaupun sudah tua. Jadi bayangkan ini Tuhan sudah nyatakan, istri itu cuma satu, tidak ada istri dua. Dari kitab Kejadian ini sudah dicanangkan, cukup istri yang pertama. Kalau kamu kawin 2 kali, saya lihat yang satu, yang pertama, bukan yang kedua. Makanya perhatikan di kitab cerita Yakub. Kalau kita datang di cerita Yakub, yang Tuhan berkati bukan siapa namanya, si Lea, bukan si Rahel. Yang lebih banyak anak itu si Lea daripada si Rahel. Dan perhatikan, keturunan Yesus itu datang dari suku Yehuda, itu anaknya Lea, bukan anaknya Rahel. Tuhan tetap memberkati istri yang pertama, dia tidak pernah melihat istri yang kedua. Ini Tuhan punya cara. Makanya dia datang kepada Abraham di pasal 17 dan dia langsung katakan, mari kita lihat di pasal 17. Lalu sujud Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Sekarang Tuhan dengan gamblang dia bicara. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Tuhan langsung ganti namanya. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu Tuhan sambung dengan kata ini. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Tadi dari pihak Tuhan. Sekarang dia katakan, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara, saya mau pause dulu sampai sini. Perhatikan bentuk penulisan pasal ini. Sebenarnya sudah ada 13 tahun gap di mana tidak ada cerita mengenai apa yang dilakukan Abraham. 13 tahun, betul tidak? Tetapi Musa, ingat kejadian ini dicatat oleh Musa. Musa mencatat dari peristiwa Hagar, dia langsung lanjut dengan peristiwa sunat.
Padahal ada gap 13 tahun. Mengapa dia tutup gap ini, tetapi dia langsung masuk kepada sunat? Ada sesuatu yang kita lihat di dalam konsep teologi dalam hal perpuluhan. Saya masukkan dulu cerita perpuluhan. 1/10 itu mewakili keseluruhan pendapatan. Oke? Ketika, saya minta maaf, ini bukan bicara kita pornografi ya, tapi kita buka berpikir. Kulit katan dari Abraham dipotong sedikit mewakili keseluruhan. Bisa dapat konsepnya? Itu dipotong sedikit mewakili keseluruhan. Jadi seolah-olah Tuhan berbicara begini. Tanpa kemaluanmu itu, saya bisa buat kamu mendapatkan keturunan. Kenapa kamu tidak percaya sama saya, Abraham? Dan kamu pergi dengan Hagar. Ini konsep yang Tuhan ingin tanamkan. Tidak ada cerita sebelumnya bahwa Tuhan akan buat perjanjian lewat sunat. Tuhan berjanji, tapi peristiwa ini muncul sesudah peristiwa Hagar, yaitu sunat. Kalau ini jadi perjanjian yang kekal, bagaimana dengan perempuan ketika datang di dalam kitab perjanjian baru? Kita harus pahami lebih dahulu sebenarnya apa tujuan perjanjian ini, makna sunat itu. Sebagai tanda perjanjian itu tadi kan dikatakan. Dan perhatikan Imamat 10 ayat 16, Tuhan katakan begini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ungkapan sunat, sebenarnya Tuhan bukan bermaksud sunat sebagai satu perjanjian. Perhatikan kitab Roma, Paulus membuat klarifikasi sehubungan makna sunat itu sendiri. Dia bilang begini, sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, jadi sebenarnya perhatikan kata tanda perjanjian. Makanya itu 10 hukum itu Tuhan taruh di bilik Maha Kudus di dalam Ka'bah. Dia letakkan itu tepat di dalam tabut perjanjian. Di tabut perjanjian inilah hukum aturan itu diberikan, ditaruh di sana. Jadi ketika datang kepada sunat, Tuhan sebenarnya bukan bermaksud sebagai di mana sunat itu secara fisik yang menjadi alasan perjanjian itu. Ketika kita datang kepada konteks pasal 16 dan 17, ini yang disebut tadi yang saya katakan, yang sedikit mewakili keseluruhan. Untuk menyatakan kepada Abraham bahwa sebenarnya Allah sanggup, jadi tidak ada masalah fisik di sana. Makanya ketika datang kepada perjanjian, dia tidak menyatakan perjanjian sebagai perjanjian sunat fisik itu. Hanya orang Israel selama kehidupan mereka di zaman Israel dulu, untuk menjadi bangsa Israel, supaya boleh mendapatkan perjanjian dengan Allah, semua bangsa luar pun yang mau menjadi umat Israel, menjadi umat perjanjian, mereka harus disunat. Jadi perhatikan, syarat untuk menjadi umat disunat. Secara fisik di dalam pengertiannya. Tetapi Tuhan sebenarnya melihat sunat itu jauh dari apa yang dijelaskan. Jauh dari apa yang dimengerti. Sunat itu dijelaskan dalam Imamat pasal 10, yang dimaksudkan adalah mengenai karakter, keberadaan hati. Jangan lagi kamu tegar tengkuk, perhatikan. Artinya, perhatikan aturan-aturan. Dengan kata lain, Tuhan sementara katakan, sebenarnya
Yang paling utama adalah penurutan. Itu yang dia mau katakan kepada Abraham. Bukan masalah sunatnya, tetapi masalah penurutanmu, Abraham. Namun Tuhan akhirnya menggunakan tanda secara fisik, memotong tuh kulit katan, mewakili keseluruhan, yang artinya tanpa hal itu saya bisa buat kamu menjadi banyak keturunan. Saya bisa membuat kamu punya anak, Abraham. Jadi saudara lihat bagaimana Tuhan berbicara. Dia bukan berbicara hanya hal yang dilihat, tetapi dia membukakan sesuatu yang lebih luas ke depan. Makanya Roma pasal 2:25 dan 1 Korintus 7:19, Paulus membuat klarifikasi sehubungan dengan maksud-maksud ilahi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Mentaati perjanjian itu. Tidak lagi engkau tegar tengkuk seperti Imamat 10 ayat 16 Tuhan katakan. Yang penting adalah sunat hati. Jadi bukan berarti kita sekarang yang sudah tidak bersunat. Karena kita datang dari orang kafir. Yang umat perjanjian itu orang Israel, bukan Indonesia. Kita orang kafir. Bagaimana kita menjadi keturunan Abraham? Hanya satu konsep, tidak perlu disunat, tetapi penurutan. Karena itu yang dimaksudkan di dalam pasal 17. Jadi untuk menyatakan, karena sunat itu adalah sunat ini adalah cara Tuhan, cara yang Tuhan ajarkan ke Abraham untuk menyatakan bagaimana orang di luar bisa mengambil bagian dari perjanjian itu. Apa yang Tuhan janjikan kepada keturunan Abraham, apa yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, bangsa Israel waktu itu, keturunan Abraham. Untuk mendapatkan hak janji ini, makanya secara fisik Abraham buat ini menjadi peraturan turun-temurun bahwa mereka harus disunat. Dan Tuhan juga mengakui itu secara aturan. Dia buat itu jadi aturan, makanya dia bilang aturan kekal. Tetapi makna yang sesungguhnya bukan hanya secara fisik saja, tetapi sebenarnya makna utamanya adalah perjanjian di dalam penurutan. Yang dia mau tuntut di sana penurutan, bukan sunatnya. Bisa dapat di sini ya konsepnya. Makanya ketika datang kepada baptisan, perhatikan pernyataan Yohanes di bawah tuntunan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Apa maksud bertobat? Bertobat meninggalkan. This meeting is being recorded. Jadi dengan kata lain, bertobat artinya menurut kehendak Tuhan, menurut hukum-hukum Tuhan. Itu arti bertobat. Kamu meninggalkan kebiasaanmu yang salah, meninggalkan cara berpikir kamu yang salah, dan datang kepada penurutan. Itu arti bertobat. Makanya Yohanes ketika dia membaptis, dia katakan, ini menjadi tanda pertobatan. Ini menjadi tanda penurutan. Kalau lalu, sunat menjadi tanda penurutan. Untuk menyatakan bahwa engkau harus menurut, ini yang paling pokok. Bagaimana tanda penurutan? Supaya kita mendapatkan, umat Israel mendapatkan hak atas perjanjian sunat. Tapi sekarang Yohanes di dalam kuasa Roh Kudus, dia lebih luas mengumandangkan peristiwa itu sehubungan dengan apa yang ada di dalam Imamat 10 ayat 16. Sunat hati, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Artinya kamu harus bertobat. Dan perhatikan Petrus, dia tulis dalam 1 Petrus 3:21, makna baptisan itu. Kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perhatikan dia punya bahasa di sini. Konsep berpikirnya sama dengan konsep sunat.
supaya dia mendapatkan, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, supaya dia boleh mendapatkan hak penuh atas perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada Abraham dan keturunannya. Supaya dapat hak penuh, kamu harus sunat. Sekarang konsep yang sama di dalam baptisan. Kamu mendapatkan hak penuh dengan kiasannya. Apa itu? Baptisan. Simbol yang dia gunakan di sana adalah pengakuan terhadap kebangkitan Kristus. Simbol masuk ke dalam air. Di dalam kitab Kolose 2:12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi, baptisan menjadi simbol penerimaan kita terhadap kebangkitan Kristus. Kita datang di dalam Roma pasal, mari kita lihat, minta maaf ini. Saya ada buat perbandingan di sana. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mari kita buka Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan kitab Roma ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan. Jadi konsep baptisan adalah untuk menerima hidup yang baru, meninggalkan kesalahan yang lama, menjadi seorang manusia yang penurut. Supaya dia mendapatkan hak penuh terhadap perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Apa hak perjanjian? Apa perjanjian yang Tuhan berikan? 10 hukum itu. Kita akan menjadi seorang penurut. Allah yang berjanji menjadikan saudara dan saya menjadi manusia penurut. Makanya ketika kita menerima baptisan, kita sementara dibentuk oleh Allah sendiri di dalam kuasa Roh Kudus untuk menjadi seorang individu yang menurut. Makanya orang yang sudah dibaptis dan tidak menurut, ada kemungkinan besar dia sementara menolak anugerah ilahi. Dia sementara kembali ke dalam cerita si Sarah yang menggunakan akalnya sendiri untuk seolah-olah membantu pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau ikut apa yang Tuhan minta, tetapi dia lakukan apa yang dia mau. Sehingga kelihatannya dia menurut, padahal dia tidak pernah menurut. Dan dia tidak pernah bertumbuh. Sementara pekerjaan Roh Kudus membuat orang itu bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus dalam karakter dan tabiat. Kita lanjut ayatnya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama artinya kebiasaan-kebiasaan dosa yang telah kita hidupkan bertahun-tahun yang sudah menjadi tabiat. Itu arti manusia lama. Dia bilang, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lihat konsep berpikir dengan sunat tadi, sama dia. Di pasal 16 sesudah cerita Hagar, dia lanjut dengan sunat. Tuhan sementara nyatakan, Abraham, yang paling pokok adalah penurutanmu. Saya tidak butuh dengan fisik kamu itu. Jangan kamu berpikir kamu sudah tua tidak dapat mendapatkan seorang keturunan. Saya Allah yang bisa membuat, tanpa itu pun saya bisa buat ada banyak keturunan.
Dan saya mengadakan perjanjian ini sebagai perjanjian yang kekal. Tetapi ketika kita masuk dalam kitab Roma, kita mengetahui bahwa sebenarnya perjanjian ini tidak berhenti. Karena itu menjadi perjanjian kekal. Hanya secara fisiknya aja yang diberhentikan. Mengapa? Karena makna utamanya sudah kita dapat. Makna utamanya adalah penurutan terhadap hukum Tuhan. Jadi kalau kita tidak bersunat, namun kita menurut, kita menjadi sama dengan mereka yang bersunat. Yang lebih parah lagi, kalau yang sudah bersunat namun tidak pernah menurut, sia-sia. Atau sudah tidak disunat, tidak menurut lagi. Saudara lihat, jadi konsep utama di dalam lambang-lambang ini adalah penurutan. Makanya orang dibaptis itu yang dituntut kepadanya adalah penurutannya. Jadi ketika orang dibaptis, dia siap menerima ajaran-ajaran kebenaran Kristus. Makanya dia menjadi seorang Kristen. Apa arti Kristen? Pengikut Kristus menurut apa yang Yesus lakukan, apa yang dia ajarkan. Dengan baptisan juga kita memperoleh simbol di mana dosa-dosa kita dikuburkan dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama Kristus. Menjadi simbol di mana kita mati dan menerima kebangkitan Kristus juga. Ini yang digambarkan di dalam kitab Roma pasal 6. Di ayat 12 dia katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Jangan lagi dosa itu berkuasa. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Saudara dan saya ketika kita sudah menerima Kristus melalui baptisan, ingat tubuh ini bukan milik kita lagi. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Darah Kristus. Dan tubuh ini 100% kita harus serahkan kepada kemuliaan Kristus. Tidak lagi kita gunakan tubuh ini untuk merokok, merusak tubuhnya dengan rokok, minuman keras, dengan tembakau dan segala macam obat-obatan yang dilarang. Hargai pemberian anugerah ini sebagai satu pemberian dari Allah. Kita hidup di dalam aturan-aturan hidupnya, aturan-aturan hukumnya. Karena tubuh ini tidak lagi kita gunakan sebagai senjata kelaliman untuk dosa. Tapi kita gunakan sebagai tubuh yang dimerdekakan. Terlepas dari manusia lama. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dia katakan, serahkan dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak ada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Maksudnya, kita sekarang sudah hidup di dalam penurutan. Jadi bukan lagi kita mau lihat-lihat hukum Taurat. Bukan maksud itu. Karena kenapa? Hukum Taurat itu untuk orang jahat, bukan untuk orang yang sudah dimerdekakan. Buat apa orang benar diajarkan dengan hukum Taurat? Saudara, jangan membunuh. Adakah kita ajarkan malaikat jangan membunuh? Adakah kita ajarkan malaikat jangan berzinah? Yang ada kita diketawakan. Kenapa? Karena mereka tidak ada hati itu. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada orang yang masih melanggar. Makanya dia katakan di sana, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Betul. Kita sudah tidak ada di bawah hukum Taurat. Karena kenapa? Buat apa hukum itu kalau saya sudah hidupkan? Buat apa mengajarkan saya menyapu kalau saya rajin menyapu setiap hari? Buat apa saudara ajarkan saya jangan membunuh? Sementara itu jauh dari pikiran saya tidak pernah membunuh. Ajarkan jangan membunuh kepada orang yang suka membunuh, yang suka membenci. Ajarkan kepada pencuri, jangan mencuri, tapi jangan ajarkan kepada orang yang tidak pernah mencuri. Bisa dapat konteks ayat ini. Jadi maksud dikatakan kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, artinya
Karena kita sudah hidup benar dengan Yesus. Di bawah kasih karunia, kebenaran itu sudah mendarah daging. Kita sudah menjadi seorang yang penurut. Menuruti segala perintah Allah. Ngapain diajarkan? Ajarkan itu kepada mereka yang durhaka. Itu yang dikatakan di dalam kitab Timotius. Coba buka dalam kitab Timotius. Mari kita buka di dalam kitab Timotius. Minta maaf, saya ambil Alkitab saya. Alkitab yang satu. Mari kita buka di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Saya bacakan ini. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Lihat itu, hukum Taurat bukan untuk orang benar. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Itu hukum Taurat fungsinya. Jadi buat apa kita ajarkan hukum Taurat kepada orang-orang yang sudah menghidupkannya? Jadi itu maksud di dalam kitab Roma tadi, Roma pasal 6. Kita itu bukan hidup di bawah hukum Taurat lagi. Artinya kita sudah tidak melanggar. Tapi kalau kita masih melanggar, kita perlu diajarkan kembali dengan hukum Taurat. Karena perjanjian yang Tuhan lakukan, perjanjian yang kekal, sehubungan lambang dengan sunat, itu akan diperlakukan kalau kita tidak menurut. Karena itu diperlakukan kepada Abraham ketika Abraham tidak menurut. Sunat tidak akan pernah terjadi kalau Abraham menurut. Tapi karena Abraham tidak menurut, sunat itu diberikan. Nah, sekarang ada satu perjanjian yang lain sehubungan dengan perjanjian baru, yaitu baptisan. Untuk menyatakan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada kita roh penurutan. Untuk melanjutkan apa yang dia nyatakan di dalam perjanjian kepada Abraham. Jadi inilah perjanjian penerimaan ilahi terhadap umatnya. Saudara, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mencintai kita. Dia tidak mau membiarkan kita. Sorga menuntut penurutan. Sorga menuntut kesalehan. Kesalehan itu diperoleh dari penurutan kita. Penyucian itu diperoleh dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang bekerja untuk menyucikan kita. Dan semua ini adalah kinerja ilahi bagi kita. Kita tidak boleh mengambil hak, maksudnya mengklaim itu adalah usaha kita sendiri. Tidak ada usaha kita. Pekerjaan penyelamatan dari kitab Kejadian sudah dinyatakan bahwa itu semua adalah pekerjaan ilahi. Itulah kasih Allah yang terbesar. Sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib untuk meneguhkan segala perjanjian itu. Untuk menyatakan supaya kita adalah anak-anak Allah yang menurut. Oleh karena Allah sudah berjanji. Kiranya perjanjian yang Tuhan berikan ini menjadi perjanjian bagi kita yang sudah menerima Kristus. Kita hidupkan penurutan itu. Lebih dekat dengan Yesus. Kasih dia dengan cintai dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap elemen hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita kepada sesama kita. Kita boleh mencintai orang lain. Mengasihi orang lain. Sama seperti Allah mengasihi saudara dan saya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.